situasi persoalan hari ini tentang mahkamah keluarga, nepotisme, drama-drama, kebodohan-kebodohan, ini tidak bisa hanya dilihat dari atau ditelaah dari kacamata pilpres. Saya bukan berandai-andai, tapi bertanya aja, peraturan apa lagi yang akan diubah kalau nanti kekuasaannya bertambah? Kita juga mesti tanya Pak Jimli, kenapa lo memutuskan dengan alasan pelanggaran berat, tapi cuma diambil jabatan ketuanya dan dia tetap boleh jadi hakim MK? Anak saya tidak melanggar undang-undang dan hukum, bisa dong jadi cawapres. Rasa lo pakai bos, patut nggak? Ya kalau nggak suka nggak usah dipilih, patut atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini saya khusus berdua saja dengan punggawa kewarasan, bestie saya, Henry Satrio. Saya nggak ngerti, wajahmu tuh seneng atau marah? Gini ya pemirsa ya, Mas BW ini baru punya studio. Wah, apaan? Studio baru di daerah Tanjung Priok. Lantai 8 gak ada tangganya. Terus dia nyuruh gua senyum-senyum. Lantai 8 bos. Padahal lagi training lu, Ren. Mentang-mentang studionya baru. Selamat ya. Selamat ya. Jadi kali ini kita di Tanjung Priok. Jadi sudah 3. Ada Menteng, ada Depok, ada Tanjung Priok. Mas BW sedang menyiapkan juga di daerah yang agak luar di Cirebon. Jadi kalau orang-orang itu koleksi batu cincin, dia koleksi studio. Studio. Han, gimana lo? Ini kemarin lo sekarang lagi menghina gua. Kemarin ada orang yang merasa ini sinetron terlalu banyak, drama terlalu banyak. Mestinya pilpres ini adu gagasan, bukan adu perasaan. Apa maksudnya itu? Kata-kata itu. Itu di acara apa ya? Oh, acara Rakernas atau? Rakernas Golkar ya? Terus kenapa lo tiba-tiba terus itu langsung muka berubah gitu? Itu kan dia pengen cuci tangan Mas BW. Cuci muka, cuci tangan. Orang yang ngomong itu mau cuci tangan. Disangkanya tuh kita blow on semua. Jadi seolah-olah tuh bukan dia pemainnya, bukan dia penulis sinetronnya, penulis skenarionya, produsernya juga bukan dia tuh. Jadi seolah-olah tuh kita tuh lupa dengan bahasa dia ingin cawe-cawe itu. Dan yang paling menyedihkan di gue itu, kemarin kan yang hadir itu kan orang-orang terhormat ya. Tepuk tangan, ketawa, tepuk tangan. Mentertawakan sesuatu yang tak lucu ya? Enggak, mereka mentertawakan diri mereka sendiri. Dan bertepuk tangan bahwa mereka hadir hari itu untuk mendengarkan jokes yang tidak lucu itu. Itu bukan saya minum dulu. Bukan joke terbaik sepanjang 2023 tuh. Iya. Joke terbaik karena tidak lucunya itu maksudnya. Alangkah lucunya pelawak yang tidak lucu. Itu kata penulis Lupus tuh Hilman. Oh, betul. Baca dong makanya. Enggak, gua kalau Lupus gua baca itu kan periode zaman-zaman gua muda tuh. Lupus itu. Lo mungkin masih gua masih ingat itu soalnya alangkah lucunya pelawak yang tidak lucu. Ada satu lagi yang gua tulis, yang gua ingat itu adalah lagi pelajaran sejarah, terus ada tulisan di tembok sekolahnya itu, biarlah yang lalu biarlah berlalu, tapi lagi belajar sejarah. Itu canggih itu Hilman siapa nih? Nanti kita cari Hilman. Bukan Hilman Farid tapi kenapa ekspresi seperti itu keluar dari seorang presiden Pak Jokowi di rapat satu partai besar yang menjadi bagian dari pendukungnya, dan itu kan ditujukan, kita tahu kepada siapa ditujukan. Itu kan satu tadi gue bilangnya dia mau cuci tangan. Kemudian yang kedua dia mau lempar masalah ke orang, bahwa seolah-olah tuh masalahnya bukan di dia. Kan dia yang mulai semua. Yang mulai cawe-cawe kan juga dia. Jadi ya, dan dia benar gitu, pidato seperti itu di depan fans klubnya, bukan di depan orang lain. Coba kalau ngomong kayak gitu kemarin di bela Palestina, nggak datang kan dia? Kan lagi di tempat lain, dia lagi dinas kalau nggak salah dia. Ya boleh lah, terserah dia lah.
Jadi menurut saya, Mas Wewe, persoalan negeri ini saat ini, situasi hari ini, termasuk MK-MK, termasuk nepotisme, mahkamah keluarga, ini itu lebih serius dari soal tentang pilpres saja. Nah, ini Kacamata pilpres itu terlalu egois, ya, untuk bisa menelaah masalah ini. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya ada si A bilang, wah dia ngomong begitu karena dia pendukung Anies. Si G misalnya, wah dia ngomong gitu karena pendukungnya Ganjar. G itu siapa? Ganjar kan. Oh iya. Sekarang gue A, si G gitu kan. Ini lama ya. Mas Boy ini emosi jadi saya nih. Enggak, sebab kemarin gue baru ngomong soal M, baru ngomong soal T, ngomong L. Jadi gue tuh terlalu banyak. Lu terlalu banyak abjad ya. Nah, iya, sekarang lo kan gue mesti cerna. Ya kan kalau dari A dan B, tadi dianggapnya Anies lagi. Habis A, Anies, B, Baswedan. Makanya gue bilang dari A ke G gitu. Ini saya ulang nih. A Gibran bisa juga. Ini lagi serius juga. Saya lagi serius. Nggak lihat muka saya. Oke, B terus ke G. Enggak. Dari A. Ini saya ulang. Jadi, situasi persoalan hari ini tentang mahkamah keluarga, nepotisme, drama-drama, kebodohan-kebodohan, gitu ya. Ini tidak bisa hanya dilihat dari atau ditelaah dari kacamata pilpres. Karena kalau kita lihat dari kacamata pilpres, ini terlalu egois untuk bisa dilihat sebagai masalah bangsa. Egois atau sempit, Hen? Ya boleh. Boleh sempit ya. Naif juga boleh, biar. Gue lebih suka menggunakan kata egois. Oh ya, baik. Karena itu tadi, pada saat si A bilang mengkritisi kondisi ini, lantas kemudian ada pihak yang menyatakan, oh dia bilang seperti itu karena ingin Anies menang. G bilang mereview situasi bangsa. Ini pasti karena dia pengen Ganjar menang. Jadi ini tidak bisa dilihat dari kacamata pilpres. Jadi ini harus dilihat sebagai permasalahan bangsa yang harus kita lihat dari kacamata cita-cita Indonesia. Karena kalau kita lihat dari soal pilpres, ini akhirnya nggak selesai dan kita terjebak dalam situasi siapa memenangkan siapa. Sangat miopik, jangka dekat banget tuh. Iya kan kita sama-sama paham lah Mas Dewi. Sekarang di kubu yang menginginkan Gibran maju, itu kan ada teman-teman kita. Yang saya pahami, bila mereka tidak ada di sana, mereka akan bersuara sama dengan rakyat Indonesia lainnya bahwa nepotisme itu tidak tepat. Siapa itu? Lu bilang teman-teman kita, gue belum ngeh nih gue. Lu mau gue sebut lagi Prabowo? Prabowo kan teman situ. Teman sih. Jadi siapa di sana yang teman-teman lu tuh yang di sana siapa? Ya ada Budiman Sujatmiko, Bang Haris Mokti, Jabo, Habibur Rahman. Lah, dia kan wakil rakyat dari Jakarta Timur. Daerah gue. Makanya gue bilang dia temen gue. Oh, karena dari daerah lo jadi temen. Jadi bukan tentang pilpres. Ini jago ini. Tapi saya tidak dalam rangka memuji. Tapi kalau ini didiamkan, maka akan berkuasa penuh tanpa partai politik loh. Coba dijelasin tuh kok bisa tanpa partai politik berkuasa penuh. Sekarang kan sudah berapa partai politik di sana. Oh, ini karena dia masih punya pengaruh. Kalau udah pengaruhnya hilang, gimana caranya pengaruhnya hilang? Justru harus khawatir Prabowo kalau dia menang dan anaknya Jokowi, anak presiden ini menjadi wakilnya. Jangan-jangan dia malah ketelingsut itu. Dia sedang menyiapkan the next generation. Jadi sebenarnya sedang menyiapkan periode ketiga ya. Nah sebetulnya saya bukan berani tapi bertanya aja. Peraturan apa lagi yang akan diubah kalau nanti kekuasaannya bertambah?
5 tahun. Ini kalau menang ya. Kalau Anies Ganjar gagal mengalahkan Prabowo, ini anak presiden jadi wakil presidennya Pak Prabowo. 5 tahun misalnya. Insya Allah Pak Prabowo panjang umur kan. Minimal 5 tahun lah. Oke. Di 2029, anak presiden ini akan maju melawan Pak Prabowo. Baik. Misalnya dengan kekuatan yang dia miliki, dia menang. 10 tahun dia berkuasa tambahan itu. Dan wakilnya adalah Kaisang. Sangat bisa. Dia jadi ketua partai deh. Sangat bisa. Kenapa? Ya aturan apa lagi yang mau akan dia ubah. Jadi menurut saya, masalah ini ya jangan dilihat dari kacamata pilpres semata. Tapi lihatlah sebagai sebuah masalah bangsa. MK kemarin. Oke. Diberhentikan sebagai ketua MK, si paman ini, pamannya anak presiden, diberhentikan sebagai ketua MK karena pelanggaran berat. Tapi dia masih jadi hakim MK, Mas. Yes. Dan dia nanti akan mengadili kasus-kasus sengketa apa namanya? Nah, kalau nggak salah dia nggak boleh itu, tapi bukan masalah itu. Dia masih boleh jadi hakim setelah pelanggaran berat. Dia masih boleh jadi hakim setelah pelanggaran berat. Itu menurut gue masalah serius. Gue nggak tahu ya, mungkin aja nih, ini mohon maaf ya, kan ini drama-drama lah, gue ngobrol sendiri aja. Aduh bro, tolonglah gue jangan dipecat bro, nanti gue pengangguran, pulang ke rumah, nanti ditanya gue sama bini gue, kerjamu apa sekarang mas setelah dipecat? Nganggur ya? Akhirnya bro, gak usah dipecat lah. Itu serius loh mas. Dia diberhentikan sebagai ketua MK karena pelanggaran berat, tapi tetap bisa jadi hakim masih di MK. Gue bukan orang hukum tata negara ya, gue hanya melihat ini gimana sih. Jadi menurut gue kita juga mesti tanya Pak Jimli, kenapa lo memutuskan dengan alasan pelanggaran berat, tapi cuma diambil jabatan ketuanya dan dia tetap boleh jadi hakim MK. Secara tersirat sih kemarin dijawab. Tapi saya mau balik dulu nih. Pertama ini masalah bangsa. Gue juga terpukau dan sekaligus mikir nih. Memang kalau perdebatan kita soal-soal yang berkaitan dengan pilpres saja, kita melupakan problem dasar yang hari ini kita sudah hampir di tubir jurang. Gue seneng banget nih kalau Pak BW sudah mulai sadar. Enggak, gue lagi coba memastikan perspektif. Subscriber lo itu 5.842 orang. Kalau lo udah mulai sadar, artinya bisa ada 5.842 orang itu yang akan sadar juga bahwa saat ini situasi bangsa ini lagi berbahaya. Nanti akan 5.842. Sabar. Enggak, kenapa seperti itu? Kan gini, coba diperiksa seluruh visi dan misi. Itu ngomongnya apa sih? Ngomong-ngomong hal-hal yang paling mendasar, yang paling struktural. Contoh keadilan. Keadilan kan bukan isunya pilpres aja. Itu keadilan, dia itu, adil itu sudah hilang sejak 78 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ditemuin gitu loh. Jadi kalau ngomong bangsa ini melalui presiden, sebenarnya kita lagi ngomong soal peradaban. Soal cita-cita founding fathers yang kemudian roadmap-nya itu belibet itu. Yeah. Jadi apa yang lu bilang itu kalau dikaji secara mendalam ada argumen yang menjadi dasar itu. Lu mau nyari apa lagi di situ? Biar gue gak kalah sama Gunawan Muhammad. Gunawan itu kan sangat personal nangisnya. Dia bukan nangis karena masa depan bangsa yang... Lo pikir gue nangis karena bawang putih? Enggak, ini serius, ini masalah bangsa juga. Jadi gitu loh bang. Tapi Mas Gun juga nangis masa depan tuh ya kan? Nah gini. Ini mau balik lagi gue. Kalau sekarang kita pilpres ini terlalu egois. Sehingga menurut gue harusnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD tampil bersama-sama rakyat, bergandengan tangan untuk melakukan gerakan memperbaiki
masalah ini sehingga tidak akan merugikan Indonesia secara besar. Jadi gue mengajak Anies Baswedan, gue mengajak Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, termasuk Prabowo Subianto untuk bergandengan tangan mencegah masalah yang lebih buruk lagi terjadi. Jadi lawannya Gibran? Bukan. Oh bukan. Lawannya adalah pelaku nepotisme. Pelaku dan bagian dari nepotisme itu. Gue yakin Pak Prabowo mau kalau diajak baik-baik. Kenapa? Karena di antara capres-capres itu yang nasionalismenya paling panjang adalah Prabowo Subianto. Karena usianya memang paling tua. Iya. Paling panjang. Iya. Kan, dengan yang lain. Jadi jangan dilihat ini masalah pilpres Mas BG. Mas BG. Lu sensitif itu. Bambang Gunawan kan bisa, Gunawan Muhammad. Saiful ngeliatin gue. Jadi gitu Mas Bebe. Jadi ini teman-teman semua yang nanti menyaksikan itu, tolong ditelaah lagi, dijernihkan bahwa ini bukan tentang pilpres. Terus kenapa kemudian ada pihak-pihak yang bergembira Gibran bergabung, anak presiden bergabung? Ya karena mereka ingin menang, sebatas itu. Tapi setelah itu apa? Ini bukan anak muda Mas, ini anak presiden. Anak presiden dan menggunakan cara-cara yang tua, cara-cara kuno. Dan ini udah mulai nih buzzernya main. Coba kalau Mas BW ada di talk show bicara tentang nepotisme segala macam, ini bahasa standarnya. Ya udah, ini kan demokrasi. Kalau nggak suka, nggak usah dipilih. Jangan memainkan persepsi-persepsi buruk seperti itu. Bahasa-bahasanya udah begitu terus. Gitu. Lah kan ini anak presiden jadi kontestan. Kalau dia bukan anak presiden kan dia nggak bisa jadi kontestan. Satu itu, terus kedua seluruh kekuatan alat-alat kekuasaan itu potensial digunakan untuk kepentingan itu. Maka masalah ini jangan dilihat hanya sekedar kontestasi pilpres, persaingan antar capres. Menurut saya keempat tokoh lain yang sudah saya sebutkan itu harus mengajak Pak Prabowo. Untuk itu bisa di sini. Setuju. Itu sebabnya perdebatan-perdebatan yang sangat fundamental itu harus diajukan. Dan perdebatan ini bukan hanya diajukan, tapi ditujukan untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Ya. Ada satu lagi. Kemarin kan ada yang bilang tuh, jangan menggunakan perasaan. Kalau perasaan digunakan, adu gagasan. Nah, kalau perasaan digunakan jadi kacau apa tuh? Mas, kita sebagai orang Timur, bangsa Indonesia, ya, yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lainnya, mungkin ya, karena kita punya rasa. Rasa itu yang membuat kita tetap menjadi manusia tangguh di Indonesia. Dalam rasa itu ada adab. Jadi jangan mempermasalahkan perasaan. Justru perasaan itulah yang menjaga kita supaya kita tetap waras. Rasa kewarasan, rasa kepatutan. Pada saat orang menyampaikan perasaan, maka dia hanya berpikir saklek tentang hitam putih tanpa memperhitungkan perasaan. Bagaimana kalau menjadi hitam, bagaimana kalau menjadi putih. Jadi jangan salahin perasaan. Kenapa gue bilang begitu? Anak saya tidak melanggar undang-undang dan hukum, bisa dong menjadi cawapres. Rasa lo pakai bos, patut nggak? Ya kalau nggak suka nggak usah dipilih, patut atau tidak. Jadi bukan hitam putih, gitu. Saya mau minta maaf dulu kalau ada pemirsa yang kaget. Gue pikir lu lagi ngelihat gayanya Anies Baswedan ketika ada di bela Palestina, suaranya juga belum gelegar kayak begitu, bukan ya? Ya bisa juga itu, kenapa capres yang lain gak datang? Pertama, begitu dikonfirmasi, diundang semua tuh. Diundang semua? Diundang semua. Mas Ganjar diundang? Katanya sebegitu. Pak Prabowo diundang? Diundang semua.
Cuman gue nggak tahu tidak datang tuh karena soal teknis atau soal keberpihakan dan soal rasa. Aku juga nggak ngerti. Enggak, kalau tentang keberpihakan tentang rasa tuh nggak masalah. Tapi kalau mereka kemudian bersepakat bahwa mempersilahkan Anies saja yang datang, jangan-jangan mereka sudah bersepakat Anies presiden. Itu nggak boleh menurut saya. Pak Ganjar sama Pak Prabowo nggak boleh begitu, nggak boleh bersepakat dari awal bahwa Anies presidennya. Walaupun Anies yang mengusung tema perubahan ya. Tapi jangan-jangan juga isu paradigmatik yang lu bilang tadi, dia melihat Palestina itu sekedar soal, ya ini soal antara Israel dan orang di Palestina aja. Dia tidak melihat itu sebagai isu kemanusiaan yang sangat fundamental sekali. Jangan-jangan itu. Jadi ada perspektif dan bukan perspektif, paradigma yang agak kacau itu. Kalau melihat hanya soal-olah ini pertarungan atau pertikaian antara Palestina dan Israel. Tadinya saya bicara persepsi ya. Memang di antara capres-capres itu yang citranya dekat dengan umat ini kan Anies. Maka kalau Anies datang nggak kaget. Tapi mestinya capres-capres lain tuh bisa bikin kejutan juga datang dan menggunakan kesempatan itu kan. Saya terus terang di isu Palestina itu yang paling mengejutkan buat saya tokoh yang muncul itu yang namanya Retno Marsudi. Retno. Apa yang mengejutkan di situ? Jadi saya kagum dengan Retno Marsudi pada saat dia berpidato di PBB mengecam Israel. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya belum pernah sekeras itu juga presidennya bicara tentang Israel Palestina. Nggak mungkin lah presidennya bicara. Kenapa? Come to Indonesia country, kan susah tuh ngomong kayak gitu, kan susah. Iya. Yang susah tuh. Tapi ada pendapat lain, Hen. Kalau cuma bicara dengan bahasa yang tegas, itu memang strategi diplomatik. Harusnya Indonesia bisa mengambil langkah yang jauh lebih kuat. Menyuruhkan boikot. Saya setuju. Mengambil peran-peran strategis lainnya, mengorganize negara-negara di ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih kuat lagi dan lebih decisif. Saya setuju. Jadi tema ini cepat. Karena saya setuju sama Mas Dewi. Apalagi Mas? Gue lihat lu hadir di sana. Ada tuh di profil, nggak tahu ini lu masukin Instagram. Datangnya lengkap lagi. Gue datang kan? Sama istri segala kan? Ya. Itu keren tuh. Apa yang lu lihat di situ sebenarnya? Selain kamu menunggu-nunggu pidatonya seorang Anies Baswedan. Kebersamaan dan Marsudi, Retno tadi. Ya, Retno Marsudi. Itu baca puisi bos juga. Iya. Kebersamaan yang luar biasa menurut saya dari umat manusia untuk mencegah kekerasan dilakukan oleh manusia lainnya. Itu sebuah hal yang saya sih terus terang terenyuh ya. Bahwa terenyuhnya di mana tuh? Ya pada saat dikatakan bahwa kita itu terjebak materialisme, kapitalisme dan lain-lain, ternyata masih ada rasa. Jutaan manusia hadir mempertontonkan rasa mereka terhadap ketidakadilan. Yang rasa tadi diingkari dan dienyahkan ternyata ada dalam masih ada. Makanya saya katakan kita bisa beroptimis terhadap isu yang pertama tadi. Jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan dilihat isu tentang mahkamah keluarga, nepotisme, ya. Pembusukan negara yang melalui peraturan-peraturan, demokratisasi dan pembusukan proses demokrasi, itu dilihat dari kacamata pilpres aja, jangan. Ini harus lebih besar kita lihat itu. Sekali lagi, pilpres terlalu egois untuk bisa melihat potensi lebih buruk dari persoalan hari ini. Sekarang kita bahas khusus MKN. Kan lu tadi kecewa banget tuh. Iya. Putusannya seperti itu. Tapi yang menarik ada 3 itu. 1, semua hakim dihukum loh bos. Ever. Gak pernah ada di dunia ini satu hakim, apalagi namanya Mahkamah Konstitusi, semuanya kena dihukum. Sampai hakim yang menjadi bagian dari anggota MKEK itu juga dihukum gitu loh. Namanya Pak siapa itu? Ya. Wahiduddin Adams. Itu ever bos. Ever in the history. Itu bagian pertama itu. Lu kan ngomong tadi bagian keduanya tuh. Dan itu yang sangat penting. Kalau
Kalau kemudian ketua MK-nya cuma digusur, tapi posisinya sebagai hakim MK tidak digeser, tidak digusur, ya, jadi dia cuma digeser nggak digusur, maka dia potensial akan menjadi hakim dalam berbagai kasus lainnya. Misalnya contohnya dalam pemilihan legislatif, ya kan? Ada ponakannya yang juga ketua partai. Itu apakah dalam semua kasus PSI kalau ada sengketa itu dia mengundurkan diri? Itu masih ada pertanyaan. Dalam kasus pilkada, bukan tidak mungkin Kaisang nggak tahu kalau setelah jadi ketua partai apa masih kepengen jadi wali kota Depok, kita nggak ngerti nih. Dan yang jelas kayaknya Bobi akan naik tuh dari wali kota Medan menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Itu kan akan terjadi. Jadi itu potensial konflik of interest lagi. Nah itu sebabnya masalahnya yang kedua yang sangat menarik adalah apakah putusan itu sudah cukup memberi jaminan marwah dan kehormatan MK itu akan naik. Jadi untuk apa ada putusan MK yang kemudian tidak bisa mengangkat marwah itu juga menjadi sesuatu. Ya itu gue sih tetap gini aja. Kalau misalnya ada pelanggaran berat, ya, kemudian diputuskan dia hanya dicopot dari jabatan fungsional kan, ketua MK, tapi dia tetap bisa menjadi hakim. Menurut gue itu sebuah keputusan yang percuma juga. Jadi harusnya lebih tegas. Kenapa Jimli Asidiki itu kemudian hanya menetapkan hal yang seperti itu, tidak komplit gitu menurut saya. Terus apakah kemudian mengharapkan mundur? Orang-orang ini nggak akan mundur, Mas. Itu ada tuh media yang nulis menghimbau Gibran mundur setelah keputusan MK. Lo ngimpi. Kalau bukan mimpi masih bagus, lo ngigau. Lebih mudah meminta Pak Prabowo mundur dari pencapresan dibandingkan meminta Gibran mundur dari pencawapresan. Alasan gue simpel. Tadi udah gue omongin tuh. Prabowo nasionalismenya itu lebih panjang dari Gibran. Setengahnya bos. Gibran 36, Prabowo 72. Makanya menurut saya lebih mudah meminta Pak Prabowo mundur dari pencapresan. Dan Pak Prabowo kan jabatan teritorialnya udah cukup lama tuh kan. Iya. Gibran baru 2 tahun jadi wali kota dia. Nah sekarang gue tanya, siapa sih yang paling belingsatan kalau Pak Prabowo tumbuh nasionalismenya, mundur dari pencapresan demi kelanjutan bangsa dan negara? Orang-orang Gerindra kan bingung mau jualan siapa. Caleg. Apalagi kalau dituntut kan, mana janjimu tumbuh dan tenggelam bersama rakyat? Mana janjimu? Kan ada tuh fungsionaris Gerindra bilang 2019 Pak Prabowo datang tuh ke sekitaran Bawaslu, ketemu sama pendukungnya, disuruh pulang pendukungnya. Oh, kapan pernah dia datang? Nggak balik lagi ke situ. Jadi maksud saya itu sayang ya, itu disiarkan di TV nasional tuh. Itu dia kalau kita perpanjang hoax tuh. Apa tuh? Ya itu dia bilang Pak Prabowo datang ke Bawaslu untuk nyuruh pendukungnya pulang. Waktu mereka demo. Oh, itu bohong banget tuh kan padahal. Tapi lu serius dia bohong? Lah iya, bukan lu salah baca enggak? Orang itu gua ada di situ, gua ada di satu forum sama dia. Oh, pada saat itu lu lagi sama-sama Pak Prabowo. Terus kemudian ada yang enggak, ada forum di TV. Si fungsionaris Gerindra ini bilang waktu itu lu nggak berani sebut namanya, kan itu udah berlalu. Nggak mau. Kenapa peristiwa yang betul nyata lo dengan lo nggak berani sebut? Lu maksudnya apa sih? Enggak, karena fokusnya bukan ke situ. Fokusnya bukan ke situ. Oh iya, baik. Sehingga dia bilang tuh Pak Prabowo waktu itu datang menemui demonstran menyuruh mereka pulang. Seingat gua nggak. Seingat gua nggak ada. Jadi kalau mau dikejar hoax bisa hoax tuh. Balik kayak ke sini. Jadi menurut gue saya lebih berharap Pak Prabowo yang tampil ke depan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tadi balik lagi ya, ada media mengatakan bahwa si anak presiden harus menghimbau. Media ini menghimbau anak presiden itu mundur karena ada cacat etika di keputusannya, gitu ya, atau ada cacat apalah segala macam itu. Nggak mungkin dia mau. Lebih mudah ya berbicara dengan Pak Prabowo tentang masalah ini ketimbang dengan si anak presiden. Oke. Sekarang saya mau tanya bagian yang menarik lagi nih. Ini sekarang sudah ada indikasi kuat orang-orang di kementerian menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi bagian dari jaringannya.
wakil menteri desa, wakil menteri ATR BPN, ini diduga keras nih semua itu. Sudah gitu juga ada kepala-kepala daerah yang sudah affiliated langsung. Pak, kita sudah siap. Nah, ini di calon yang lain nih. Ada lagi di calon yang lainnya itu disebut tuh, ada yang di pegunungan Papua, di pegunungan Papua pegunungan, sama satu lagi di Majalengka. Itu apa loh ininya? Ya memang itu kan lucu ya. Di kubunya Pak Prabowo dan kubunya Mas Ganjar itu banyak sekali pejabat pemerintah. Oke. Aktif. Makanya itu saya katakan, Mas, sekali lagi, ini demokrasi kita sedang diuji dan dampaknya bisa jadi buruk juga buat Indonesia. Lo kalau udah ngomong gini udah betul-betul lo jadi CEO-nya Kedai Kopi lo, kalau udah kayak kelihatan bijak. Nah, Mas, gue yang punya, Mas, bukan CEO. Iya. Maaf, yang mendirikan. Iya, hati-hati juga tuh ngeklaim. Yang diriin sama yang punya beda kan. Beda, gue bisa nentuin CEO. Gue sama Jeffrey Giovanni beda tipis lah. Kalau dia bisa nentuin Kaisang jadi ketua PSI gitu ya, gue juga bisa sih. Lu belum bisa. Lu belum. Gue bisa di Kedai Kopi gitu. Aduh. Jadi bagaimana tuh pendapat itu? Sekarang cawe-cawenya tuh udah mulai turun, Bos. Udah mulai turun di otoritas kementerian tuh. Gini, Mas, ini kita bahas yang lebih seru lagi, boleh nggak? Apa tuh? Katanya 400 triliun sudah siap tuh digelontorkan untuk 400 triliun untuk bansos. Bansos, pakainya kayak gitu. Biar tenang kan masyarakat. Saya nggak tahu angkanya berapa ya pemirsa ya. Saya dengar 400, cuma pasnya berapa, kalau semalam tuh gue ngitung-ngitung paling 80 triliun nih digelontorkan. Oh, tapi kemudian kan sekitar 400 gitu. 400 mungkin sejak dari awal 5 tahun lalu kali. Enggak, ini baru mau akan kok. Supaya diredam kan isu-isu kritisnya masyarakat gitu ya. Nah, emang dia kepikirannya Indonesia itu, rakyat Indonesia tuh dikasih bansos aja udah diem. Otaknya langsung dingin, nggak kritis lagi. Kan itu jahat, Bos. Yes. Beras naik, BBM naik, diguyur bansos, lupa jadi nilai tukar dolar naik, semuanya naik, diturunin bansos. Jahat, Bos. Panas tahun hilang dengan hujan, bansos sehari. Jadi ini sorry ya, Mas, ini podcast paling nggak enak nih selama gue berpodcast ya, karena gue ada keresahan yang gue pahami gitu. Terus ada seorang tokoh bangsa yang mengatakannya, kalau kamu resah itu tandanya kamu mengerti keadaan dan kamu menjaga kewarasan. Demikianlah, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.